Selamat datang di Bang Ilham Channel. Dalam waktu 5-6 menit ke depan, kita akan lebih banyak dan lebih dalam berbicara seputar cerita manga One Piece. Persiapkan diri kalian dan jangan lupa cemilannya. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ksatria Dewa. Nama ini pertama kali diperkenalkan 30 tahun lalu di sebuah insiden yang bernama God Valley. God Valley adalah sebuah kisah kelam. Kisah yang menuturkan tradisi yang dipertahankan oleh kaum naga langit berburu penduduk bumi di sebuah pulau yang mereka beri nama God Valley. Dalam tradisi ini, 200 kaum bangsawan naga langit memburu 10.000 penduduk asli, 150 ras manusia dari berbagai belahan dunia, dan 13 ras manusia yang hampir punah, yang keberadaannya akan segera dihapus oleh sejarah dan takdir. Ketika perburuan sedang berlangsung, sebuah karakter muncul dan diperkenalkan sebagai salah satu dari anggota Ksatria Dewa dan menjadi pemimpin di kelompok itu. Dia adalah Saint Garling Vigarland. Tidak kalah penting, nama lainnya ikut bermunculan, keluarga Manmeyer. Nama Saint adalah nama yang mengacu kepada keturunan dari salah satu keluarga pencipta atau pendiri dunia. Beberapa nama-nama keluarga pendiri dunia yang sudah diketahui: keluarga Nefertari, keluarga Nerona, keluarga Don Quixote, keluarga Jay Garcia, keluarga Marcus Topman, keluarga Ethan Baron, keluarga Shepard, keluarga Vigarland, dan keluarga Manmeyer. Para keturunan keluarga bangsa pencipta dunia, mereka tidak hanya memiliki status sosial tinggi dan istimewa, namun berkesempatan menempati posisi-posisi khusus di atas pasukan angkatan laut, seperti Gorosei dan Ksatria Dewa. Keuntungan yang hanya bisa dimiliki oleh kaum mereka, para manusia biasa yang berada di angkatan laut. Walaupun mereka memiliki segudang prestasi dan berjasa besar, mereka tetap tidak akan mampu menempati posisi itu dan tidak akan berubah statusnya menjadi bangsawan dunia. Argumentasi ini didukung dengan fakta. Jabatan Fleet Admiral adalah jabatan tertinggi dan terakhir yang bisa digapai oleh angkatan laut berprestasi atau berjasa besar. Sengoku dan Sakazuki Akainu, sebesar apapun prestasi dan jasa yang telah mereka lakukan, posisi mereka tidak akan bisa lebih tinggi dari Fleet Admiral. Ada sebuah aturan yang berlaku dan tidak boleh dilanggar oleh mereka. Para keturunan keluarga bangsa pencipta dunia yang telah memilih untuk melepas status kebangsawanannya atau kembali ke kerajaan mereka, tidak mendiami tanah suci Mary Joyce, dianggap sebagai pengkhianat karena melanggar sebuah kesepakatan pertama yang telah disahkan dan dideklarasikan sebelum terbentuknya organisasi yang bernama Pemerintah Dunia. Para Ksatria Dewa menjalankan tugas dan fungsi untuk melindungi keturunan bangsa pencipta dan mempertahankan benteng Mary Joyce. Mereka tidak memiliki urusan dengan kerajaan dunia bawah dan para kaisar lautan atau Yonko karena status kebangsawanan yang lebih tinggi dan ketidakpedulian mereka, terkecuali jika kerajaan dunia bawah bekerja sama dengan Yonko untuk merusak dan menghancurkan tradisi yang selama ini mereka pertahankan. Setelah tentara revolusioner berhasil memutuskan pasokan logistik ke Mary Joyce dan menanamkan pengaruh gerakan revolusi di 8 negara, para Ksatria Dewa tidak akan berdiam diri. Di situasi berbeda, pengaruh tentara revolusioner semakin kuat terhadap para penduduk yang telah beraliansi dengan pasukan revolusioner di 12 negara. Berita keberhasilan ini tersebar dan menginspirasi ke berbagai belahan negara lainnya. Untuk memadamkan pengaruh gerakan revolusioner, Serapim dan Angkatan Laut telah dikerahkan menyelesaikan masalah itu. Tetapi, bagaimana pemerintah dunia mengatasi lonjakan krisis perdagangan, keuangan, dan bahan makanan mereka setelah keberhasilan dari misi tentara revolusioner? Jawabannya adalah, pemerintah dunia tidak memiliki banyak pilihan kecuali mencari negara yang mampu mensuplai seluruh komoditas yang mereka butuhkan dan memastikan distribusi di jalur laut antar negara dalam kondisi aman dan terkendali. Negara yang paling memungkinkan untuk menjalankan tugas tersebut salah satunya adalah negara Warland, negeri Elbap, dan ini menjawab teka-teki kematian Raja Harold yang masih misterius. Elbap adalah negara yang hampir terisolasi dari dunia luar dan tidak melakukan transaksi jual beli antar negara di jalur laut. Namun negeri ini sangat makmur karena Elbap memiliki
beberapa iklim yang unik berdasarkan 3 tingkatan alam yang berbeda, dengan hasil pertanian dan peternakan yang cukup beragam dan melimpah. 6 tahun yang lalu, sebelum kematiannya, Raja Herod adalah raja negeri Elbap yang sangat bijaksana dan telah melihat potensi komoditas ini di negaranya. Dia berusaha mereformasi negaranya dengan membuka komoditas perdagangan jalur laut dengan negara lain. Demi mewujudkan impiannya, Raja Herod mungkin sudah mulai membuka pintu-pintu perekonomian negaranya dengan negara lain. Negara-negara tersebut kemungkinan adalah negara yang berafiliasi dengan pemerintah dunia, sehingga setiap transaksi jual beli atau perdagangan, baik informasi, keselamatan, dan keamanan, melibatkan pemerintah dunia dan angkatan laut. Namun para tetua dari berbagai desa menolak hubungan baik yang terjadi antara negeri Elbap dengan pemerintah dunia, karena para tetua Elbap belum bisa menaruh kepercayaan yang tinggi dengan angkatan laut. Di masa 100 tahun lalu, hubungan angkatan laut dengan bangsa raksasa Elbap tidak berjalan mulus. Dimulai dengan penangkapan hingga menjatuhkan eksekusi mati kepada mereka yang dilakukan secara sepihak tanpa negosiasi. Setelah anggota bajak laut generasi tua kehilangan 2 kapten mereka. Peristiwa ini bisa menyebabkan perang besar antara manusia dengan raksasa Elbap. Tetapi Raja Herod tetap bertekad untuk mewujudkan impiannya. Sang raja melakukan pertemuan tertutup dengan pemerintah dunia, memastikan negaranya bisa memulai aktivitas ekonomi dengan dunia luar. Tetapi ada harga yang harus dibayar sang raja kepada pemerintah dunia sebagai jaminan keselamatan atau pembayaran pajak. Raja Herod menawarkan buah iblis legendaris milik negaranya sebagai jaminan. Buah iblis memiliki nilai yang sangat tinggi, bisa dijadikan sebagai alat tukar atau transaksi besar, dan harganya sangat mahal, bergantung pada tipe kekuatan dan potensinya. Pangeran Loki mengetahui tindakan yang dilakukan oleh ayahnya. Buah iblis legendaris ini adalah salah satu harta karun nasional negaranya dan tidak boleh diperjualbelikan. Perbuatan yang dilakukan oleh sang raja bisa dianggap sebagai pengkhianatan bagi negeri Elbap. Para tetua tidak mengetahui secara detail asal-usul kejadian ini. Pangeran Loki bukanlah orang jahat, tetapi tindakan ayahnya membuat dia menjadi jahat. Dia melakukan pemberontakan dan perlawanan. Terjadi perebutan tahta kekuasaan. Walaupun Shanks berhasil menghentikan perlawanan sang pangeran, tetapi konflik berakhir dengan terbunuhnya sang raja di tangan putranya sendiri. Setelah kematian Raja Herod, tanpa sepengetahuan siapapun, Pangeran Loki memakan buah iblis legendaris tersebut. Kemudian dia menjadi tahanan di negaranya sendiri. Pemerintah dunia tidak berdiam diri. Mereka segera mengutus kesatria dewa atau Holy Knights untuk mencari Pangeran Loki dan mendapatkan buah iblis legendaris tersebut. Namun tujuannya sudah berbeda. Mereka tidak hanya menginginkan kekuatan buah iblis itu, tetapi juga menguasai negeri Elbap, berada di bawah kendali mereka, sehingga pemerintah dunia bisa menguasai hasil komoditas negeri itu. Sebagai langkah pertama, salah satu dari anggota kesatria dewa yang bernama Gunko mencoba membujuk Loki menjadi salah satu dari mereka. Jika Pangeran Loki menolak, mereka mengancam akan membunuh sang pangeran. Terima kasih kalian semua sudah menikmati dan enjoy di video baru ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam informasi dan komunikasi. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai bertemu kembali.